Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini di bulan Ramadan saya bagikan ilmu tentang yang berkaitan dengan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu adalah peraturan yang berkaitan dengan bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tarekat itu adalah tata cara pengamalannya. Hakikat itu adalah inti, tujuan, yaitu tidak mempersekutukan Allah. Dan ma'rifat adalah kedudukan orang yang telah melakukan 3 tahapan tersebut: bersyariat, bertarekat, dan berhakikat. Akhirnya orang disebut telah ma'rifatullah, telah mengenal Allah, mengenal ilmu syariatnya yang kemudian ditarekatkan dan dijalankan di dalam menjalani kehidupannya dengan niat lillahi ta'ala, akhirnya mendapatkan kesahan tentang makom spiritualnya orang yang berma'rifatullah. Tema yang saya akan angkat hari ini adalah mendapat pertolongan Allah di hari kiamat karena mencintai, berkumpul dan berpisah dengan manusia karena Allah. Tema tersebut berkaitan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah itu bersabda tentang 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, yang salah satunya adalah pada poin keempat, yaitu 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kalau misalkan dibaca secara tekstual, seolah-olah mendapat naungan atau mendapat pertolongan dari Allah di hari kiamat itu sangatlah mudah, karena disebutkan secara tekstual saling mencintai di jalan Allah. Apakah itu hanya dengan mengucapkan "aku cinta kamu wahai saudaraku", lalu kemudian selamat dari neraka sehingga bisa masuk surga? Apakah begitu? Semudah itukah? Tentu tidak, wahai saudaraku. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu dalam sabdanya terkadang ada hadis yang bisa dipahami secara tekstual. Artinya itu adalah sesuai teksnya. Tetapi ada juga hadis yang mengandung makna tersirat. Seperti halnya Allah berfirman tentang Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang berisi pokok-pokok Al-Quran yang mudah dipahami, tetapi ada ayat yang mutasyabihat yang memiliki makna tersirat dan hanya orang mendalam ilmunya yang bisa mengetahui maknanya. Untuk mengetahui makna yang tersirat pada hadis yang tadi, yaitu 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya, itu berkaitan dengan beberapa dalil atau keterangan berikut ini. Yang pertama, kita harus mengetahui hakikat atau tujuan manusia itu diciptakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Dan ketika kita akan beribadah kepada Allah, kita pasti diuji. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi?" Dan ujian itu mempunyai tujuan. Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." Jadi tujuan Allah memberikan ujian kepada kita semua adalah menguji keimanan kita. Benar-benar beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya ataukah dusta. Nah, lalu diuji dengan apa? Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami." Dan diuji juga dengan perintah dan larangan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124. "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya." Sekarang
akan saya jabarkan makna hadis yang memiliki makna tersirat yang tadi saya bacakan. Secara ringkasnya, yang dimaksud mencintai di jalan Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah adalah memperlakukan manusia dengan ketentuan syariat atau peraturan Allah. Yang hal itu berkaitan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, itulah ya, dalil yang berkaitan dengan makna secara ringkasnya, yaitu orang-orang yang beriman ya, kepada Allah dan Rasulnya, yaitu laki-laki dan perempuan, akan saling mengingatkan di dalam berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, perbuatan maksiat. Itu berusaha dihindarkan dengan saling nasihat menasihati. Dianjurkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan sebagainya. Yang mana sikap perilaku seperti itu, saling nasihat dan menasihati dalam hal kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, adalah perbuatan ibarat satu tubuh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau itu bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakitnya. Berkaitan juga dengan sabda Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan di dalam hadis riwayat Muslim yang lain, beliau bersabda, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Contoh, kalau kita tidak mau diomongin keburukan oleh orang lain, maka selain kita berusaha berbuat baik, kita juga harus menghindari perilaku ghibah atau ngomongin keburukan orang lain. Dan jangan berprasangka buruk kepada orang lain sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jika ada saudara kita yang kikir, sukanya menumpuk harta, tidak mau berbagi kepada orang lain, bahkan sampai tidak mau berzakat, maka sikap kita mencintainya adalah mengingatkan firman Allah tentang hukuman bagi orang yang kikir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 35, pada hari dipanaskan emas dan perak. Ya. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jika ada saudara kita yang sengaja meninggalkan sholat, maka kita ingatkan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 41-43 tentang keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi, makna berkumpul karena Allah adalah menjalin hubungan silaturahim dengan tujuan beribadah kepada Allah. Contoh, berkumpul dengan teman karena suka ke pengajian, niatnya benar-benar menimba ilmu karena Allah, bukan berniat ngumpul hanya karena ingin eksis dilihat orang lain, juga bukan karena ingin disebut ahli ilmu. Sedangkan makna berpisah karena Allah adalah memisahkan diri dari orang yang gemar berbuat maksiat, niatnya karena beribadah kepada Allah, mengikuti tuntunan syariat. Contohnya, ketika ada saudara kita sukanya mabuk, judi, berzina, maka kita jangan berkumpul dengan dia. Kita harus memisahkan diri dalam rangka menyelamatkan keimanan kita agar tidak ikut-ikutan seperti mereka, tanpa ada niat memutus tali silaturahim, karena memutus tali silaturahim itu dosa besar. Seperti itulah makna yang tersirat pada hadis yang tadi saya bacakan yang berkaitan dengan tema yang saya angkat hari ini. Semoga bermanfaat.
Semoga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan lahir dan batin dan amal-amal soleh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.